Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia tentu harus segera membentuk pasukan tentara untuk menjaga kedaulatannya. Karena itu, tak lama kemudian dibentuklah Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 27 Agustus 1945. Namun, BKR bukanlah suatu badan tentara atau institusi militer resmi Indonesia. BKR dibentuk untuk menjaga keamanan daerah dan membantu korban-korban sesuai perang kemerdekaan. Mereka berada di bawah Komite Nasional Indonesia atau KNI yang berada di tiap daerah untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian, muncul inisiatif untuk membentuk sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional. Hal ini berguna untuk meningkatkan fungsi BKR dari menjaga keamanan menjadi lebih kompleks. Ide itu dirasa dianggap perlu karena bersamaan dengan situasi dan juga kondisi yang mendesak. Buku TNI AD dahulu, sekarang dan masa depan 2000, karya Saurip Kadin menjelaskan bahwa keberadaan militer diperlukan untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Apalagi pada masa-masa kemerdekaan, pasti ada berbagai masalah yang datang dengan kondisi negara yang belum stabil. Akhirnya, mantan anggota pembela tanah air PETA, HEIHO, dan KMIL yang dahulunya bergabung dalam BKR sepakat untuk memperdalam tugas dan fungsinya menjadi organisasi ketentaraan. Peningkatan fungsi BKR pada awalnya dianggap kurang perlu karena tak mendapat restu dari pendiri bangsa. Presiden Soekarno misalnya, yang lebih menitik beratkan pada segi diplomasi daripada peperangan. Namun, karena kebutuhan dan situasi yang mendesak karena kedatangan tentara sekutu ke Indonesia, pada 5 Oktober dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tentara ini merupakan angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengutus Pak Urip Sumoharjo, mantan perwira KNIL, untuk menjadi kepala staf TKR dan mengkoordinasi keberadaan TKR. Maka dari itu, muncul seruan kepada seluruh pemuda rakyat Indonesia baik yang belum pernah ikut militer maupun sudah untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TKR. Mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO juga masuk dalam jajaran ini untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap tanah air. Urip Sumoharjo yang ditunjuk menjadi kepala staf TKR membuat markas besar umum sebagai markas tertinggi TKR di Yogyakarta. BKR Laut mengubah dirinya menjadi TKR Laut. Setelah beberapa bulan, TKR Jawatan Penerbangan juga dibentuk untuk melengkapi sektor udara. Sudah ada 3 mitra, yakni darat, udara, dan juga laut terbentuk dan bisa saling berkoordinasi di bawah komando markas besar. Karena belum ada kejelasan soal seragam, maka Mabes TKR menginstruksikan bagi jajarannya yang berada di wilayah Jawa dan Madura untuk melengkapi seragam dan personilnya. Tak harus sama mengenai warna, tetapi tanda kepangkatan harus sama di jajaran TKR. Organisasi militer ini kemudian mulai menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga keselamatan di berbagai daerah. Kedatangan dan ancaman sekutu yang datang ke Indonesia menjadi langkah penting bagi TKR untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia. Pada 7 Januari 1946, pemerintahan mulai mengeluarkan penetapan untuk mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Ini dilakukan demi meluasnya fungsi dari tentara dalam pertahanan kemerdekaan dan juga keamanan rakyat Indonesia. Perubahan nama kembali terjadi ketika Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia melalui penetapan pemerintahan nomor 4 SD tahun 1946. Hal ini untuk menunjang standar organisasi militer internasional. Selain itu juga, TNI menjadi Tentara Nasional Indonesia untuk menyatukan barisan bersenjata lain di samping TNI ke dalam wadah militer nasional pada 15 Mei 1947. Barulah pada 1959, pada 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan share sebanyak-banyaknya, like dan juga subscribe channel Sigea TV agar mendapatkan video terbaru dari Sigea TV. Salam Sigea TV.